Halo semuanya, welcome to Overthinking with SM bareng gue Sahnas. Gue mau di Deep Talk santai buat kamu yang pikirannya ramai. Oke, malam ini kita kedatangan guest star ya, Nas? Yoi, ayo boleh kenalin diri dulu, Aziz dan Raisya. Hai semua, kenalin nama gue Alika Raisya, biasanya dipanggil Raisya. Ya, kenalin nama gue Muhammad Aziz Putra, biasa dipanggil Aziz, dan juga kebetulan satu kampus sama kita semua satu kampus dan juga satu prodi sama Raisya. Karena guest star kita hari ini tuh sangat spesial, topiknya juga tentunya sangat spesial juga. Itu hal-hal yang mungkin akan banyak relate di para Gen Z ya terutama. Itu tentang apa Mot? Tentang people pleaser. Kebanyakan orang tuh suka banget nggak enakan ya. Nah, kita mau nanya-nanya nih seputaran hal-hal yang buat kalian tuh nggak enakan sama orang lain tuh apa sih? Guest star kita hari ini tuh orangnya tuh people pleaser banget gitu, orang yang gak enakan. Jadi kita pengen tahu sudut pandang mereka sebagai orang yang people pleaser itu gimana sih gitu. Jadi kita mau nanya nih, gue mau nanya nih sama Aziz ya, pernah atau sering nggak lo minta maaf padahal sebenarnya lo nggak salah dan punya rasa ketakutan untuk ditolak kalau nggak bantu orang lain? Mungkin kalau ditanya soal kayak gak enakan, kalau misalkan ngebantu orang lain atau enggak gitu bisa. Kita sebenarnya kan nggak bisa. Mungkin sebenarnya kalau aku sebenarnya nggak tahu, aku sebenarnya tuh kayak seperti people pleaser atau gimana. Soalnya kadang teman-temanku kan kayak Aisyah atau teman-teman yang lain yang bilang gitu, lu tuh people pleaser, apa semua orang diain, apa orang butuh apa lu bantuin. Disebut people pleaser final boss. Apa Sebenarnya kalau dari apa? people pleaser final boss Oh, katanya. people pleaser final boss. Gila gila. Dia tuh seperti yang kayak Aku nggak ngerasa kayak gitu. karena sangat stigma sebenarnya. Cuman ketakutan kalau misalkan nggak bantu orang tuh bukan ketakutan terbesar itu sih. Ketakutan terbesar itu lebih ke takut dilupain aja sih kan. Dan misalkan kalau gua nggak ngebantu orang lain, takutnya orang-orang bakal ngelupain gua kayak mungkin dari sekian banyak orang yang bisa diminta tolong kan gua, tapi kalau gua nolong gua bakal bisa dilupain gitu. Makanya kalau ditanya sering atau enggaknya sih jujur ya sering. Contohnya sih kayak refleks aja sih, kayak bisa aja kan minta maaf atau menolak padahal kan sebenarnya itu hak gue juga kan. Ya, ya benar. Itu hak lo buat nolak ataupun terima. Jadi ketakutan lo ketika orang minta bantuan dan lo nolak adalah lo akan dilupain gitu. Iya, Lupain ketakutan seperti bisa sih backstory sih agak panjang gitu sebenarnya. Nah, sebenarnya itu semuanya mulai itu pas SMP. Pas pertama SMP kan dulu gue tuh sempat pindah sekolah gitu dari kampus pas tujuh pas apa itu pindah ke Jakarta. Nah pas pindah kan namanya pindah rumah pindah lokasi dan sebagainya kan di Sungai salah satu kan juga lingkungan pertemanan salah satu di sekolah karena pada dasarnya kan kalau misalnya kita masuk sekolah atau di lingkungan ya sebenarnya kan pasti ada kebesaran kan pas kita masuk dapat teman baru dapat teman kelas itu kan bisa sama tapi bakal terbentuk hubungannya mau nggak mau gitu. Waktu itu gue bingung ketika gue baru pindah gue masuk ke lingkungan itu kan jadi orang asing dari pas gue pindah waktu itu Yes. jadi gue mulai sedikit mengalami kesulitan yang mungkin sebenarnya cukup normal untuk orang-orang itu kesulitan untuk mulai berteman kan karena gue sebagai orang asing masuk ke sekolah baru gimana nih caranya biar bisa nimbrung setidaknya. Maka dari itu gue waktu itu mikir salah caranya adalah dengan nunjukin value seenggaknya yaitu dengan cara nunjukin kalau bisa berguna setidaknya untuk orang lain. Misal kayak gue sering bantuin temen gue maksudnya sekiranya bahkan mungkin temen yang nggak kenal banget kan misal kita diajarin tugas meskipun gue sendiri nggak paham banget tuh sama tugasnya atau diajarin materi dan sebagainya atau misal kalau butuh bantuan ya gue bantuin karena gue berharapnya dari situ orang-orang mulai bisa anggap gue misal teman dengan gue kita bisa dapat sesuatu waktu itu kayak gitu ya meskipun ini sebenarnya salah satu hubungan yang transaksional kan cuman
waktu itu dengan gue berharap kayak begitu sekali tuh gue kayaknya gue gak dianggap manis banget lah istilahnya kalau misalnya itu tuh lanjut terus dia SMA sampai kuliah gitu. Tapi pas mulai kuliah ini akhirnya gue mulai sadar sih dan itu bisa gue bawa ke SPB. Oke, jadi yang menyebabkan lo awal mulanya itu adalah ketika pindah sekolah waktu SMA ya? Ya, Karena lo masih belum itu tahu, kalau SMP, belum tahu cara untuk beradaptasi dengan lingkungan baru tadi. Jadi cara lo untuk beradaptasi itu adalah dengan membantu orang lain, yang mana awal mula itu adalah menjadi titik kebiasaan lo yang kebawa sampai sekarang. ya awal mulanya sih dari situ sebenarnya kayak Ah, kita berlarut-larut kan akhirnya. Nah, itu jadi kebiasaan buat gue berteman. Karena sebenarnya kalau sama kan ya udah secara alami nggak perlu mikirin ini dan itu kan. Nah itu kan ya sebenarnya wajar aja kayak ngalir aja sebenarnya. Cuma waktu itu kan terlalu takut karena takut perbedaan dan beda kultur waktu itu kayak beda banget cara berinteraksi buat dulu beda banget kalau harus dari cara ngomongnya dari cara bertemunya dari hidupnya sendiri oh, cara gue juga terus berinteraksi ya dengan melakukan itu kayak gue melakukan semua yang orang mau biar gue bisa diterima di lingkungan karena gue nggak tahu gimana caranya awalnya sampai itu berlarut-larut sampai dengan sekarang akhirnya. tapi lo nyadarin nggak kalau itu tuh ternyata ngebuat lo jadi kehilangan jati diri lo sendiri. Dimana lo kayak gak punya batasan nih, kapan gue harus nolak, kapan gue harus terima gitu loh. Akhirnya sebenarnya gue baru sadar pas mulai kuliah sih pas kuliah karena kan lingkungan di kuliah sama di sekolah SMP atau SMA kan beda banget ya orang-orangnya mungkin lebih independen lebih dewasa dan lebih dalam latar belakang daripada gue karena itu waktu itu mulai bisa nolak sedikit demi sedikit permintaan ataupun bantuan orang lain meskipun gue nggak bisa melakukan itu secara sepenuhnya kan gue coba-coba rubah lantar tapi kalau misalkan kayak kehilangan jati diri atau enggak sih sebenarnya gue baru mengenali jati diri gue setelah gue menolak hal tersebut misalkan sebenarnya awalnya gue gimana ya jelas ya sebenarnya kayak misalkan awalnya gue selalu bisa bantuin orang lain kan. Tapi setelah gue coba nolak gue coba uh, coba nolak gue baru tahu kalau misalkan itu adalah salah satu jati diri gue maksudnya gue bukan selalu orang yang baik orang yang saya jadi pahlawan lah gitu ternyata gue bukan orang yang sebaik itu kan gue kalau ada orang lain yang berusaha tuh gue belum tentu mau nolongin gitu nah dari situ akhirnya mulai membenci diri gue sendiri karena gue sadar gue bukan orang yang baik tapi dari situ juga gue juga mulai terima diri gue sendiri sendiri jadi setelah gue coba berarti itu akhirnya gue bisa nemuin jati diri gue sendiri malah. Jadi mulai mulai untuk stop untuk menjadi people pleaser dan kasih batasan-batasan kapan lo bisa bantu dan nggak bantu itu yang ngebuat lo mulai menemukan jati diri lo dan lo nggak merasa bersalah ketika lo nggak menjadi hero ketika orang lain butuh bantuan lo. Iya, sebenarnya sih salah satu faktornya juga mungkin dari setiap fase itu semua dari mulai gue sebenarnya semua fase gue sih dari mulai SD SMA sampai kuliah sih sebenarnya lupa gue lakukan hal-hal kayak tadi sebenarnya alhamdulillahnya gue selalu diberkahi teman-teman yang selalu ngerti selalu menerima gue meskipun gue mungkin bukan apa ya bukan banyak manfaatnya atau gimana sebenarnya tapi gue selalu bersyukur mulai dari SD sampai SMA gue selalu punya teman-teman itu sampai akhirnya itu juga di kuliah gue juga punya lingkungan pertemanan yang baik salah satu faktor kenapa gue bisa berubah adalah karena mereka juga karena di depan mereka gue kayak bisa jadi diri gue yang sepenuhnya mas gue bisa ngelakuin apapun yang gue mau gue bisa bilang apapun yang gue mau kalau misalkan gue pengen sesimpel kayak gue pengen ngajakin main ya udah tinggal ajak aja atau misalkan lagi nggak pengen main ataupun butuh bantuan mereka butuh bantuan gue nggak bisa bantu gue bisa nolong ataupun hal sebaliknya kalau misalkan ditolak orang pun ditolak orang juga gue ya udah nggak apa-apa masalah. Oh, oke. Jadi lo sebagai people pleaser juga pada saat itu berarti kayak punya ketakutan ketika akan ditolak sama orang lain. Iya ada saat yang sama juga takut di saat yang sama juga takut ditolak orang lain tapi takut nolak orangnya juga. Oh, oke. Jadi paham paham. Jadi dua sisi ya. Jadi yang membuat lo menjadi people pleaser adalah sebuah perasaan takut akan ditolak dan punya perasaan takut menolak. Ya di kedua sisi.
Tapi apa sih yang menjadi titik balik lo yang ngerasa kayaknya gue harus stop menjadi people pleaser? Lo ngerasa kayak mungkin di titik lo yang kayak mungkin pernah mengalami sebuah penolakan yang sangat besar ketika kuliah misalnya kan tadi lu bilang bahwa pas jam kuliah itu yang karena punya teman-teman yang support dan yang itu juga merupakan titik awal lo menemukan jati diri lo tadi kan. Nah, titik awal menemukan jati diri itu apa nih yang menjadi pencetusnya? Misalnya, apakah pernah mendapatkan sebuah penolakan yang sangat besar sampai akhirnya lo ngerasa gue nggak bisa kayak gini terus jadi people pleaser itu? Mungkin salah satu titik baliknya adalah karena pas kuliah ya. Kuliah kan pas awal-awal pas semester 1 tuh. Sebenarnya gue juga belum punya teman banyak. Singkat gue teman gue cuma 2 kalau nggak salah. Pas semester 1. Semester 2 semester 2 pertengahan tuh gue baru mulai punya teman kan. Baru dipungut lah istilahnya dari salah satu circle gitu saya. Sebenarnya kejadian waktu itu lucu sih karena waktu itu kan gue di perpustakaan ya kan, di perpustakaan FT. Nah itu kan biasanya jam 12 tuh selalu dikunci kan, karena istirahat jam makan siang sampai jam 1. Waktu itu karena gue pikir petugas perpustakaan bakal buka lagi buka lagi terusnya gue taruh tas gue di dalam, tas gue tinggal, gue keluar makan sama sholat tuh. Nah pas gue balik jam 1 ternyata petugasnya tidak balik karena ada urusan di kampus pusat. Jadi gue kebingungan, ya Allah tas gue gimana, waktu itu ada salah satu teman gue Noval sempat tanyain telepon gue, dia selalu masih di perpus, masih nungguin tas gue di dalam. Nah mulai dari situ terus tanyain lah sampai akhirnya petugas perpustakaannya balik. Terus gue bisa ngambil tas gue lagi. Tapi sama itu si Noval tuh nanyain kayak, gimana tas lu udah diambil atau belum? Belum, masih belum bisa. Nah dari situ dia bilang, ya udah sini aja sambil nungguin, jangan sendirian. Ternyata selama itu dia ngeliat gue selalu sendirian. Dari situ gue mulai berteman sama mereka. Dan di lingkungan pertemanan itu gue mulai nyoba kayak gimana nih ini satu pertemanan yang baru yang mereka belum tahu gue gimana, gue akhirnya coba nunjukin diri gue sepenuhnya aja sih. Misalkan nunjukin diri gue sepenuhnya, gue nggak nutupin lagi, gue nggak coba jadi yang baik, gue nggak jadi coba yang berharap mereka berteman sama gue atau gimana, tapi ya gue datang dengan mereka, gue jadi diri gue sepenuhnya aja. Dan mereka pun nggak masalah sama hal itu kan, misalkan gue bukan selalu nolongin mereka, gue bukan orang yang berarti buat mereka, itu jadi titik sih karena gue mulai bersama sama mereka. Titik mulai dari situ. Oke, jadi titik baliknya adalah ketika lu bertemu dengan orang baru di lingkungan yang baru juga ya, dimana mereka nggak kenal ini siapa sih Aziz ini gitu loh. Jadi lo membawa diri lo adalah Aziz yang baru, bukan Aziz yang lama dulu. Ibaratnya sama aja kayak orang ngerantau nih, dimana dia bisa punya identitas baru gitu. Orang-orang nggak kenal dia siapa, jadi dia bisa mengekspresikan diri dia sebanyak yang dia mau tanpa perlu mengkhawatirkan judge dari orang lain. Apakah itu yang lo rasakan pada saat itu juga? Yang gue rasakan sih kurang lebih kayak gitu sih, karena sebenarnya gue pernah punya juga kayak circle pertemanan lah pas SMA kayak gitu. Sebenarnya mereka juga sama kayak terima gue, tapi waktu itu gue masih menutupi banyak hal dari mereka. Baru pas kuliah saja baru gue mulai gue nunjukin diri gue sepenuhnya. Jadi sebenarnya waktu itu sebenarnya gue punya kesempatan untuk bisa berubah sih sebenarnya. Sekalipun mungkin akan lebih baik kalau gue bisa berubah dengan diri gue sendiri tanpa bantuan orang lain, mungkin tanpa melalui orang lain. Tapi ya yang gue butuhkan waktu itu ternyata bantuan dari orang lain, yang mana orang lain itu ternyata bisa. Kita bakalan nanya-nanya geser kita satunya lagi. Nah kalau boleh tahu nih, gue penasaran kan kalian people pleaser. Kalian khususnya Raisa ya saat ini gue nanya. Nah lo itu nerima ajakan Sanas karena emang mau atau karena nggak enak banget buat datang ke podcast ini? Jujur. Sebelumnya gue sendiri ini ya Kak, bukan gak enak sih Kak, jujur, karena gue mikirnya adalah ini kesempatan buat gue untuk berbicara lebih baik lagi gitu loh Kak, kayak untuk menghadapi diri gue sendiri sebenarnya. Makanya kemarin tuh pengen gue tolak karena gue sendiri takut gue melihat diri gue yang gak pengen gue lihat gitu loh tadinya. Terus karena kata Kak Sanas ini ada daftarnya, mungkin gue jadi bisa lebih prepare gitu kan buat menghadapi ketidakmungkinan yang udah ada di kepala gue ini Kak gitu. Terus juga ditambah ada Aziz juga, gue jadi ngerasa nggak sendiri lah istilahnya gitu. Berarti bukan karena nggak enak ya? Iya, mau ya. Untungnya nggak karena nggak enak. Gue tuh nggak maksa. Tapi Raisa ini pernah nggak ngalamin satu titik yang mana lo tuh pengen banget nolak, tapi
kayak di posisi Aziz tadi nih, lo mikir kalau misalnya gue nolak permintaan orang ini, ntar kalau seandainya gue ditolak juga gimana gitu? Pernah nggak mikir di posisi itu gitu? Atau sering? Pernah ya, sering banget sih Kak, jujur ya. Apalagi kalau sama orang yang pengen banget gue jadi temen dia gitu. Ada pressure tersendiri kayak sama dia, gue berusaha semaksimal mungkin untuk jadi teman yang baik, jadi teman yang nggak pernah nolak dia gitu kan. Tapi iya itu Kak, jadi rasanya ya kehilangan diri sendiri iya, dan akhirnya mikir lagi sebenarnya worth it nggak sih gue melakukan ini gitu. Kayak apakah emang dia layak untuk sebegitunya gue iyakan terus? Apakah tidak ada batas di antara gue dengan dia gitu? Akhirnya dari situ gue jadi mikir lagi Kak, kayak sebenarnya mungkin permasalahan dari dalam diri gue itu tidak bisa memberikan batasan terhadap orang di luar gue, kayak di luar diri sendiri gitu loh Kak. Akhirnya gue nyoba lebih nyari tahu lagi sih gimana gue mengasih batasan, walaupun dia itu orang yang deket banget sama gue, orang yang pengen banget gue temenan sama dia gitu. Cara lo tahu lo harus membatasi diri sama orang ini gimana?